Selamat pagi, perkenalkan nama saya Carolina Gracia Evita Ari dengan NIM 255114020 dari program studi teknik elektro. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Optimasi Pemanfaatan Energi Listrik Tenaga Matahari di Rumah Tangga. Kenapa saya memilih topik ini? Saya memilih topik ini karena penggunaan energi listrik semakin hari semakin meningkat. Sementara energi yang digunakan adalah energi fosil. Energi fosil ini juga semakin digunakan, semakin hilang dan menipis. Energi matahari menjadi alternatif terbaik dan menarik, tetapi cara penerapannya masih perlu dioptimalkan. Kita semua tahu bahwa aktivitas masyarakat Indonesia masih sangat bergantung pada energi listrik. Namun, energi listrik yang ada di Indonesia masih memakai energi fosil, yakni batu bara dan minyak bumi. Sumber-sumber energi listrik inilah yang memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar kita, khususnya energi fosil yang sangat besar menyumbang emisi karbon bagi kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa energi matahari yang ada di Indonesia ini sangatlah melimpah, bersih, dan gratis. Teknologi panel surya semakin hari semakin berkembang, sehingga kita juga dapat semakin mudah menerapkannya di rumah-rumah masyarakat. Nah, penelitian ini ada 2 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, bagaimana pemanfaatan energi matahari kita dapat menerapkan di rumah-rumah secara optimal. Dan yang kedua, faktor apa saja, baik teknis maupun ekonomi, yang mempengaruhi keberhasilan kita menerapkan energi matahari di rumah tangga. Tujuan daripada penelitian ini adalah memberikan pemahaman bagi kita bagaimana strategi yang bisa kita ambil untuk memanfaatkan energi matahari sebagai penyumbang energi listrik yang ramah lingkungan, dan faktor apa saja yang perlu diperhatikan sebelum instalasi dilakukan. Sebelum masuk ke pembahasan, kita pahami dulu pembangkit listrik tenaga surya itu bekerja. Panel surya menangkap cahaya matahari lalu menghasilkan listrik. Listrik dapat disimpan atau langsung digunakan dan dikonversi melalui inverter. Ada 4 komponen penting yang saling berkaitan. Yang pertama, ada panel itu sendiri. Yang kedua, ada solar charge controller. Yang ketiga, ada baterai. Dan yang terakhir ada inverter. Panel sendiri menghasilkan listrik. Kemudian controller menjaga agar kualitas baterai tetap aman. Baterai sendiri berguna sebagai tempat penyimpanan energi untuk malam hari. Dan yang terakhir inverter. Inverter ini memastikan listrik dapat digunakan untuk peralatan rumah tangga. Selain itu, faktor instalasi juga sangat-sangat diperhatikan. Panel yang menghadap ke utara, sudut kemiringannya diberikan itu tepat, atau bahkan panel surya itu sendiri tidak terhalangi oleh bayangan, panel dapat menghasilkan listrik yang jauh lebih optimal. Jadi, bukan hanya alatnya saja yang penting, tetapi juga cara pemasangannya
juga dapat memberikan kinerja yang lebih baik. Penelitian ini dilakukan dengan metode literatur review, yaitu mengumpulkan dan membandingkan berbagai jurnal yang relevan. Saya sendiri mengumpulkan jurnal dari 3 platform, yaitu Google Scholar, Sinta, dan ResearchGate. Dengan batasan jurnal 5 tahun terakhir penelitian dan terindeks Sinta 3. Setelah jurnal terkumpul, saya mengkategorikan temanya. Kemudian saya membaca jurnal tersebut untuk menemukan apakah ada hal-hal penting di tiap jurnal tersebut. Lalu membandingkannya untuk melihat pola. Cara ini memberi gambaran yang cukup luas karena kita dapat menggabungkan hasil dari berbagai penelitian sebelumnya. Dari 5 jurnal yang saya analisis, ada 4 temuan yang paling menonjol dan ini cukup konsisten hampir di semua penelitian. Yang pertama ada penyesuaian kapasitas sistem. Teman pertama adalah pentingnya menyesuaikan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya dengan kebutuhan rumah tangga. Banyak jurnal menekankan bahwa sistem yang terlalu kecil tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga. Namun, sistem yang terlalu besar juga tidak ideal karena energi yang dihasilkan pun terbuang sia-sia begitu saja. Terutama jika baterai itu kecil, sebagian besar energi terbuang. Jadi, kapasitas harus dirancang berdasarkan kebutuhan harian yang benar-benar harus dihitung. Yang selanjutnya, poin kedua adalah efisiensi komponen utama. Teman kedua berkaitan dengan efisiensi panel dan inverter. Panel dengan efisiensi tinggi mampu menghasilkan listrik yang stabil. Bahkan ketika cuaca sedang tidak maksimal. Inverter yang berkualitas juga mengurangi kehilangan energi ketika mengubah arus DC menjadi AC. Intinya, komponen yang efisien dapat meningkatkan total energi yang benar-benar bisa dipakai. Banyak rumah tangga yang memilih komponen murah, tetapi justru kinerjanya tidak optimal. Yang selanjutnya, poin ketiga adalah kualitas instalasi dan kondisi lingkungan. Teman ketiga adalah faktor instalasi. Banyak yang mungkin tidak menyadari bahwa kemiringan sedikit saja atau bayangan kecil dari pohon bisa menurunkan performa pembangkit listrik tenaga surya secara drastis. Beberapa jurnal menekankan bahwa penempatan panel harus benar-benar diperhatikan. Arah matahari, kondisi langit di siang hari, dan kontur bangunan sangat-sangat ditentukan. Jadi, instalasi yang baik bisa meningkatkan produksi energi secara signifikan, bahkan tanpa mengganti komponen-komponen tersebut. Pada poin keempat mengenai pertimbangan ekonomi pengguna. Teman keempat berkaitan dengan aspek ekonomi. Memang, biaya pemasangan pembangkit listrik tenaga surya ini masih cukup besar. Namun, banyak penelitian menunjukkan bahwa penghematan listrik bulanan dapat menutupi biaya investasi awal
atau biaya modal pertama untuk memasang pembangkit listrik tenaga surya tersebut dalam jangka beberapa tahun. Konsep yang sering digunakan adalah payback period atau waktu yang dibutuhkan agar investasi kembali melalui penghematan tagihan listrik. Semakin besar konsumsi listrik rumah tangga dan semakin optimal instalasinya, maka juga akan semakin cepat sistem mencapai balik modal. Dari hasil analisis tersebut, saya menyimpulkan bahwa optimasi pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya pada rumah tangga bergantung pada 3 hal utama. Yang pertama, ada desain kapasitas yang sesuai. Yang kedua, pemilihan komponen berkualitas. Dan yang ketiga adalah instalasi mengikuti aturan teknis. Selain itu, biaya dan potensi penghematan juga harus dipertimbangkan agar pemasangan PLTS benar-benar menguntungkan dalam jangka panjang. Untuk penelitian berikutnya, saya menyarankan agar lebih banyak jurnal yang digunakan, terutama jurnal internasional yang datanya lebih lengkap. Selain itu, akan lebih baik jika dilakukan secara penelitian lapangan untuk mengetahui bagaimana performa pembangkit listrik tenaga surya tersebut yang sudah dipasang di rumah-rumah masyarakat, sehingga hasilnya lebih akurat dan aplikatif. Penelitian ini menggunakan 5 jurnal utama yang semuanya relevan dan kredibel. Jurnal-jurnal ini menjadi dasar dalam penyusunan teori dan pembahasan, serta memastikan hasil analisis lebih kuat dan valid. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Saya siap menjawab pertanyaan Anda.